Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini yaitu sudah masuk pada bab 6, membuat video pembelajaran mengenai narkoba, rokok, dan alkohol. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Adam Syabilal Abdullah, NIM 220301500035 dari kelas PJKRB. Jadi langsung saja ke pembahasannya. A. Yaitu narkoba. Jadi menurut WHO 1982, semua zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis, tidak termasuk makanan, air, dan oksigen, di mana dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh dengan normal. Jadi narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropis, atau obat terlarang. Jadi pada bagian pertama sini tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, contohnya yaitu ganja, heroin, kokain, morfin, metadon, betadine, dan kodein. Terus yang kedua, psikotropika. Jadi psikotropika adalah zat atau obat alamiah atau sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat sebagai psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Adapun contohnya seperti ekstasi, amfetamin, metamfetamin, pensiklidin, ritalin, pentobarbital, diazepam, clobazam, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu obat terlarang. Zat adiktif adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, baik psikologis atau fisik. Contohnya alkohol, rokok, dan kafein. Jadi lanjut. Jenis-jenis narkoba. Pada poin pertama di sini ada tanaman papaver, opium mentah dan masak, kokain, tanaman, dan damar ganja. Terus garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran dan sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. Poin ketiga, sedatin, pil, deka, megadon, valium, amfetamine, ekstasi, sabu-sabu. Terus yang keempat, bahan adiktif berbahaya lainnya yang dapat dipakai sebagai pengganti morfin atau kokain yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat. Terus ada alkohol yang mengandung etiletanol, inhalen atau sniffing, bahan pelarut. Jadi inhalen atau sniffing ini disebut dengan bahan pelarut berupa zat organik atau karbon yang menghasilkan efek yang sama dengan minuman beralkohol atau obat anestetik jika dihisap. Contohnya lem, aketon, eter, dan sebagainya. Adapun efek narkoba terhadap pemakaiannya yaitu halusinogen, terus stimulan, dan depresan, terus adiktif. Lanjut. B. Cara kerja narkoba.
Jadi narkoba apabila dikonsumsi sangat berpengaruh pada bagian otak yang disebut sistem limbus. Di sistem limbus ini adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan. Hipotalamus adalah bagian dari sistem limbus yang bertanggung jawab sebagai pusat kenikmatan pada otak. Jadi narkoba ketika dikonsumsikan segera menghasilkan perasaan high, yaitu dengan mengubah susunan biokimia molekul pada sel otak yang disebut neurotransmitter. C. Alasan pemakaian narkoba. Jadi banyak alasan narkoba disalahgunakan oleh penggunanya, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Jadi yaitu yang pertama rasa ingin tahu atau iseng-iseng atau coba-coba. Terus status sosial. Terus yang ketiga situasi. Dan keempat kebiasaan atau ketergantungan. Jadi mungkin itu adalah alasan pemakaian narkoba. D. Upaya pencegahan. Adapun mungkin upaya pencegahan dari pengguna narkoba ini. Jadi narkoba banyak menyerang para pelajar dan remaja karena masa-masa itu remaja mengalami masa rasa ingin tahu, ingin mencari jati diri dan ingin mencoba segala sesuatu atau hal yang baru. Terus tindakan yang dilakukan untuk menghindari narkoba khususnya bagi remaja dan pelajar adalah sebagai berikut. A. Aktif dalam organisasi maupun kegiatan ekstrakurikuler. B. Berolahraga. Dan C. Memperdalam agama. D. Menjadi remaja yang kreatif dan produktif. E. Menjauhi para pengguna narkoba. Jadi mungkin itu salah satu dari untuk menghindari narkoba. Terus rokok. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 700 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok ini dibakar pada salah satu ujung dan dibiarkan membara agar asapnya bisa dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Zat yang terkandung dalam rokok. Di dalam rokok banyak sekali zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Zat-zat berbahaya tersebut diantaranya adalah satu, akrolein adalah zat berbentuk cair tidak berwarna diperoleh dengan mengambil cairan dari gliseril atau dengan mengeringkannya. Kedua, karbon monoksida atau CO adalah gas yang tidak berbau. Tiga, nikotin adalah cairan berminyak tidak berwarna, bisa menghambat rasa lapar. Keempat, formik acid. Formik acid adalah cairan tidak berwarna, tajam baunya, bisa bergerak bebas dan dapat membuat lumpuh. 5. Tar adalah cairan kental berwarna coklat, tua atau hitam, didapatkan dengan cara distilasi kayu dan arang, juga dari getah tembakau dan lain-lain. Lanjut. B. Bahaya yang ditimbulkan. Rokok dapat menyebabkan kanker perut, kanker usus dan rahim, kanker mulut, stroke, osteoporosis, penyakit jantung, bronkitis, dan lain-lain. Penyakit-penyakit tersebut adalah bahaya yang akan diderita oleh perokok aktif. Perokok aktif adalah orang yang merokok secara langsung, sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak secara langsung menghisap rokok, tapi menghisap asap. Rokok yang dikeluarkan dari mulut orang yang merokok, bahaya penyakit yang akan diderita perokok pasif adalah meningkatkan risiko kanker paru-paru dan penyakit jantung, masalah pernapasan termasuk radang paru-paru dan bronkitis, bersin dan batuk-batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala. C. Faktor yang mempengaruhi kebiasaan merokok. Faktor yang mempengaruhi kebiasaan merokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga dan teman. Kedua, salahnya pengertian. Tiga, iklan. Dan keempat, lingkungan. D. Pencegahan kebiasaan merokok. Beberapa upaya untuk mencegah kebiasaan merokok adalah satu, adanya motivasi. Dengan tumbuhnya motivasi yang muncul dari dalam diri untuk tidak merokok, maka orang tersebut akan mampu menahan diri dari godaan dari orang lain untuk tidak merokok. Kedua, kampanye anti rokok. Kampanye anti rokok ini tidak hanya ditujukan kepada orang yang merokok, akan tetapi bisa bagi semua orang,
terutama anak-anak di bawah umur. C. Alkohol. Alkohol merupakan jenis minuman yang mengandung unsur kimia, etil alkohol atau etanol. Etanol berbentuk cair jernih, tidak berwarna dan rasanya pahit. Alkohol dapat diperoleh dari hasil fermentasi oleh mikroorganisme dari gula, sari buah, biji-bijian, madu, umbi-umbian, dan getah kaktus tertentu. Alkohol murni tidaklah diminum oleh manusia. Yang sering dikonsumsi adalah minuman yang mengandung bahan sejenis alkohol. Biasanya adalah etil alkohol atau etanol. A. Jenis-jenis alkohol. Minuman keras atau minuman beralkohol juga termasuk zat adiktif. Minuman keras dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Golongan A, yaitu minuman keras yang berkadar alkohol 1% sampai 5%. Contohnya bir. Kedua, golongan B, yaitu minuman keras yang berkadar alkohol 5% sampai 20%. Contohnya anggur atau wine. Ketiga, golongan C, yaitu minuman keras yang berkadar alkohol 20% sampai 45%. Contohnya arak, whisky, vodka. D. Akibat yang ditimbulkan dari minuman beralkohol. Pengaruh langsung setelah minum. Yang pertama, kehilangan keseimbangan tubuh. Kedua, pusing, merasa gembira, kulit menjadi merah. Tiga, perasaan ingatan menjadi tumpul. Empat, dalam dosis tinggi menjadi mabuk, tindakan tidak terkontrol, dan kendali diri berkurang. Faktor-faktor resiko yang mempengaruhi menjadi pecandu alkohol. Berikut beberapa faktor resiko yang mempengaruhi seorang menjadi pecandu alkohol. Pertama, umur. Kedua, lingkungan masyarakat. Tiga, genetik. Keempat, kepribadian. Beberapa tanda-tanda seseorang menjadi pecandu alkohol. Berikut beberapa tanda-tanda yang bisa saja menjadikan seseorang untuk menjadi pecandu alkohol. Pertama, meminum untuk menghilangkan rasa marah, frustasi, dan kecewa. Kedua, untuk mempengaruhi teman, kebiasaan pribadi, ingin diperhatikan. Tiga, mempertahankan komunitas pecandu alkohol. Empat, merasa depresi. Lima, meminum karena ingin mabuk. Jadi itulah pembahasan mengenai tentang bab 6 pada video pembelajaran kali ini. Sekian dari saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.